Halo selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi, bertemu lagi dengan saya Joanita Ari dalam talk show edukasi seksual. Saya dengan rekan saya Sabran. Selamat malam Sabran. Malam, Bari. Sehat Bran? Sehat. Alhamdulillah. Apa kegiatan seksual juga sehat gak? Itu yang penting. Pastinya dong. Kita masih muda. Kita sapa langsung Dr. Binsar Martin Sinaga, narasumber Yeah. kita malam hari ini yang sudah ditunggu oleh Tribuners dan juga Sobat WK dan netizen lainnya. Gitu loh, Netizen. Dok. I love netizen. Selamat malam, dokter. Selamat malam dokter, sehat dokter? Sehat. Oke, tadi saya nggak boleh nanya ke dokter. Takut gitu. Baik dokter, untuk malam hari ini kita tuh akan bicara tentang urusan perempuannya Yeah. dulu nih dok. Kalau kemarin-kemarin kan kita bicara tentang urusan laki-laki Yeah, ya. yeah, Sesekali yeah. kita bicaralah dari sisi wanita, Wanita. gitu ya dok, wanita dewasa ya dok ya. Rasa geli pada wanita saat berhubungan seksual. Nah, kadang-kadang saya suka mikir emang ada ya dok? Yeah. Gitu. Pada saat hubungan seksual gitu ya, apakah Yeah. terjadi seperti itu, faktornya apa aja? Gimana Ya. dokter? Kita harus bedakan dua hal Mbak Ari. Rasa geli yang disebabkan oleh sensasi berlebihan. Mungkin karena tadi kita pernah diskusi ya Mbak Ari ya tentang rasa trauma sensitivitas. Ya. Ada wanita yang kalau dipegang misalnya perutnya atau paha bagian dalam langsung, woi geli gitu kan? Iya, benar. Atau Ada tuh dok yang kayak ada gitu. dipegang lehernya langsung, nggak mau ya toh? Kayak dikritikin gitu ya, dok? Iya, jadi rasa geli yang sangat localized bersifat lokal. Ya, ada itu satu. Tapi ada juga yang kedua, rasa geli karena gairahnya udah hilang, Bari. Oh, mungkin ya begitu dok. Bisa terjadi. Kalau gairahnya udah Libido. hilang, itu bukannya dia nggak mau aja dok, bukan gitu. Gini, respon seorang wanita kalau libidonya udah hilang, ya. Kalau libidonya udah hilang tuh ada dua. Gimana dok? Ada yang memang menolak, jadi menolak tidak lagi ingin atau badan capek lah atau gimana. Atau yang kedua dia mengiyakan tapi rasa geli. Oh reaksinya. Ya, reaksinya. Gitu ya, dok. Timbul reaksi Jadi seperti itu. dipeganglah puting susunya untuk perangsangan oleh pasangan lakinya, suaminya, malah bukan terangsang, malah geli. Geli. Jadi itu banyak terjadi, Mbak Ari, Mas Sabran. Dan itu dikeluhkan oleh para kaum bapak-bapak nih. Suami istri saya geli dok. Kagak bisa untuk menikmati lagi yang namanya hubungan seksual. Dirangsang pun tidak mau. Nah, sehingga saya katakan bahwa memang menjadi masalah buat kita artinya di dalam kehidupan seksual ini rasa geli yang akibat dari penurunan kadar hormon estrogen, terutama pasca menopause, Mbak Ari, Mas Sabran. Pasca menopause itu adalah kondisi di mana kadar hormon estrogen sudah turun. Tidak saja didapati waktu yang namanya si wanita itu mencapai umur 50-an ke atas, tapi juga mungkin disebabkan oleh si wanita itu mulai mungkin Mbak Ari pernah mengalami operasi angkat rahim. Angkat pengaruh ya, ovarium. dok, ya? Sangat. Gitu. Sangat ya. Jadi buat para pembaca Tribun ya, Sobat WK ya, yang ibu-ibu atau kaum wanita yang sudah pernah diangkat indung telurnya kiri kanan atau rahimnya, hati-hati dengan kondisi yang namanya menopause yang dini. Oh gitu. Menopause yang dini. Artinya kadar estrogennya drop. Dan itu akan menimbulkan gangguan kebugaran seksualnya. Gangguan kehidupan seksnya. Dalam artian, biasanya nanti disentuh oleh pasangannya, oleh pasangan prianya, tidak lagi menikmati, Mbak Ari, Mas Sabran. Ya, penetrasi penis pada vaginanya mungkin bisa nyeri. Si wanitanya mengalami nyeri, kesakitan karena vaginanya kering. Itu di dalam vagina.
Tapi di luar vagina, area puting susu atau area badan yang lain, rasa geli. Itu mungkin terjadi nggak sih dok dengan wanita-wanita usia di bawah 50 tahun atau Ya, sebelum yang namanya menopause dapat terjadi pada wanita-wanita yang pernah atau yang telah diangkat indung telurnya atau rahimnya. Tapi kalau misalnya tanpa syarat ini, Kalau nggak dia mungkin gitu? kalau dia tidak diangkat artinya normal, biasanya jarang. oh baik, Nah, jarang terjadi gitu ya dok? Ya, artinya perhatian khusus pada usia-usia pasca menopause. Usia berapa itu? Ya usia sekitar 50-an ke atas. Usia pasca menopause. Jadi usia pasca menopause itu kita perlu berhati-hati. Dalam artian berhati-hati sebab libidonya itu sudah drop. Tergantikan oleh rasa geli. Nah, kita tidak bicara rasa geli akibat dari gangguan sensitivitas yang lokal, yang bersifat lokal, yang dialami oleh si wanita sejak usia anak-anak mungkin. Dipegang lehernya, ih geli, ih gitu kan. Atau dipegang perutnya, ih geli, nggak bisa. Saya percaya pasangan prianya sudah hafal itu. Nah, tapi yang saya maksudkan di sini adalah rasa geli waktu kadar estrogen itu drop. Oke, baik. Ya, ini perlu perhatian khusus buat para wanita yang usianya 50-an tahun ke atas pasca menopause. Sebab hilang, libidonya hilang. Gitu. Kalau belum 50 ke atas dok, tapi mungkin ada KB gitu dok, pengaruh nggak? Ada kasus nggak, Ya, misalnya? super. Pertanyaan super ini, ya. Jurnalis Warta Kota memang super. Luar biasa. Perlu naik gaji kayaknya. Amin. Doain, keren dok. Terus dok, Jadi kita tahu KB itu apa? KB hormonal Pak Sabran. Suntik, Pil. susuk, pil. 3 jenis. 3 jenis KB. viral nggak termasuk ya dok? Enggak. Oh. 3 jenis KB ini tidak dipakai di dunia barat. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi kehidupan seks. Libido seorang wanita ditekan. Oh, gitu. Hormon estrogen dan progesteronnya kacau dia. Sehingga apa yang terjadi? Kita tahu waktu dia memakai pil KB yang hormonal, Ya. KB hormonal, suntik pil, susuk, apa yang terjadi bagi si wanita tersebut? Libidonya drop. Habis Mbak Ari. Dan saya temukan banyak kasus yang datang sama saya ribut rumah tangga. Karena Itu istilah Berantem. karena nggak bergairah itu. Karena wanitanya nggak bergairah. Setelah saya punya selidik ternyata oh dia pemakai KB hormonal. Itu kayak dikebiri gitu nggak sih dok? Jadi ya? Mirip, tapi gini, definisi kebiri, ya kebiri ini kan kalau kita lihat ya disterilkan. Iya kayak kucing itu kan disteril tuh, Ya, Dok. disterilkan. Vasektomi, Nah, vasektomi ya, Dok. hati-hati, itu beda. Oh, beda. Jadi gini, kalau yang namanya kebiri zaman dulu katanya tekniknya itu testisnya diambil. Oke. Kalau si wanita itu kalau mau dikebiri, indung telurnya diambil. Oh iya dok ya. Pertanyaan saya, testis diambil, indung telur diambil, bugar nggak atau sehat nggak individu yang bersangkutan? Yang enggak. Pabrik testosteronnya diambil, testis, sehingga akibatnya apa? Akan mempercepat kematian. Gairah sakit- seksnya juga turun nggak sih? Gairah seksnya turun, badannya tidak bugar, sakit penyakit akan muncul, sakit jantung, sakit gulanya naik, kolesterolnya naik. Karena organ tubuhnya diambil. Iya, testis itu diambil. Kalau indung telur diambil, apa yang terjadi, Mbak Ari? Estrogennya drop. Dan perlakuannya sama dengan si pria. Kalau estrogennya drop, berarti sama dengan testosteron drop. Gairah seksualnya hilang, badannya nggak bugar. Kadar lemaknya tinggi, kadar gula tinggi, hipertensi, sakit jantung, dan mempercepat kematian. Nah, kebiri definisi modern adalah salurannya dipotong. Tubektomi. Tubektomi itu sekarang dipakai sebagai kontrasepsi. Jadi dipotonglah tuba falopi itu, ya, lalu dijahit ke sekitarnya,
Dengan catatan tujuannya apa? Supaya telurnya nggak bisa keluar. Telurnya Dipotong tidak ya, Dok? ya Bukan cuma dipotong. diikat aja ya? Dipotong, cek, baru ditaruh di ligamentum atau namanya jaringan sekitarnya diikat. Ah, nanti kalau mau lagi hamil disambung lagi Oh, bisa. bisa ya, Dok? Ya. Oh, baik. Ya. Nah, kalau seorang pria diapakan vas deferensnya, saluran spermanya itu dipotong. Ditaruh sekitarnya. Jadi tidak sekedar diikat. Ya karena kalau diikat kan nanti menjadi jaringan yang tidak bagus, dipotong. Nah, itu. Nah, jadi intinya adalah itulah namanya dibuat mandul. Ya. Ya, kalau pria itu kan jarang sekali mau diikat ya vas deferens. Nanti kemana-mana nggak Bebas. bisa. Jawab sendiri, ya. Jawab sendiri, Pak Sabran, ya kan. Ya, udah tau lah artinya kan. Itu dia. Jadi kembali sekarang ternyata problem bagi seorang wanita hampir sama dengan pria. Kalau si pria itu hormon testosteronnya rendah, libidonya hilang, moodnya swing, berubah cepat. Tapi kalau si wanita juga sama, tapi manifestasinya wanita itu kan tidak seperti pria, Mbak Ari. Nggak langsung naik dia, enggak. Tapi dia Smooth gitu ya, Dok? smooth, nah rasa geli yang muncul. Di samping nyeri pada vagina. Ya namanya bahasa kedokterannya dyspareunia, artinya nyeri di vagina pada saat sanggama. Nah, itu. Berarti gelinya itu bukan seperti menuju kenikmatan, itu bukan ya? Oh enggak. Beda sekarang. Beda. Emang ada yang menuju kenikmatan gini? Ada juga kan? Ini bicara mitos lagi. Pak Sabar kebanyakan nonton Blue Film mungkin jangan-jangan ini. Ketahuan jadi. Iya. Gak apa-apa, Bukan. Dok, referensi. Ini mood ya. Ini mood lagi. Ini mitos. Tidak pernah seorang wanita yang mau mencapai orgasme itu rasa geli. Tidak pernah. Yang ada adalah pada seorang wanita yang mulai atau mau mencapai orgasme, vaginanya lebih basah. Itu nomor satu. Yang kedua, kontraksi di organ, di otot-otot tubuh dia sehingga keringat keluar. Nomor dua. Yang ketiga, dia merasakan kenikmatan sehingga terjadi erangan. Tapi hati-hati, erangan itu juga menjadi fake. Palsu. Ya, palsu. Kita udah pernah bahas toh? Iya. Erangannya, begini. Wah, ini tandanya, itu bohong itu. Acting, Bohong, ya? acting, ya kan? Acting, jadi erangan acting, ya kan? Padahal palsu, hanya mau memuaskan pasangannya. Padahal dibilang, Nah, gue gak kenal nikmat apa-apa. kagak. Gak ada rasanya. Gak ada gitu ya. rasanya, benar ya. Jadi itu yang saya katakan tadi fake, ya. Itu kita bahas itu. Jadi erangan orang Amerika, orang Jepang, Beda-beda. beda-beda. Volumenya juga beda gitu. Caranya beda. Oh, caranya ya. Beda. Orang Chinese, orang Cina sana, atau orang Timur Tengah beda. Tapi kembali, apakah itu penentu, apakah itu tanda orgasme? Oh tidak. Ya, jangan itu mitos ya. Jadi buat pembaca Tribun, ya Warta Kota, sahabat WK Tribuners, jangan tertipu ya. Bapak-bapak jangan tertipu, erangan wanita. Itu erangan itu fake ya. Jadi orgasme tidak seperti itu dan tidak pernah mau orgasme didahului oleh rasa geli. Tidak mungkin. Dok, kemudian satu pertanyaan terakhir. Bedanya apa sih, Dok, sama vaginismus itu loh kalau dengan rasa geli? Yes. Sama atau beda sebenarnya? Vaginismus ya. Saya Desember kemarin senang sekali. Kenapa, Saya Dok? punya pasien vaginismus. Vaginismus itu per definisi otot vaginanya keras. Kaku. Kayak kejang. Karena dia nggak siap atau gimana? Jadi gini, vaginismus itu disebabkan oleh alam bawah sadar atau memorinya dia. Memori yang merekam rasa nyeri di vagina waktu berhubungan seks. Jadi bayangkan Pak Sabran, Mbak Ari, dia terima semua perkataan memori sehingga mengakibatkan wanita tersebut takut berhubungan seks. Oh, Kejang scary begini. gitu, Dok. Scary jadi ya. Nggak bisa masuk kan? Saya obatin 2 tahun.
seks terapi. Kemarin Desember dia WA saya, "Dok, saya hamil." Wow, Sudah bisa luar hubungan biasa. seks sekarang. Wow. Iya. Karena dokter Bisar. Yes, dia berobat sama saya. 2 tahun ibu-ibu ya yang mengalami vaginismus ya melalui talk show ini saya cuma mau bilang vaginismus bisa diobati. Ya. Dari sekian banyak pasien vaginismus baru ini yang berhasil Pak Sabran Bari. Ya. 2 tahun dia tahu nggak kenapa vaginismus? Sebelum dia nikah, dia biasa kongko-kongko sama teman-teman sebaya. Ceritain malam pertama sakit. Oh, dia udah kebayang ngeri duluan gitu ya, Dok? Yes. Oh. Padahal belum Ceritanya- pernah melakukan. Belum pernah hubungan seks di luar nikah dan baru belum nikah dan dia terima teman-temannya bilang apa? Sakit. Malam pertama sakit. Harusnya dia ngobrol sama kita ya berarti. Iya. Malam pertama sakit. Malam pertama sakit. Waduh, akhirnya terekam sama dia. Terekam sama dia. Dan Berarti itu lebih ke kondisi psikisnya dia dong sebenarnya, Dok. Yes, jadi unexplained causes, sebab-sebab yang tidak dapat diterangkan. Baik. Karena secara fisik, fisiologi tubuhnya sehat. Dan dia sudah diobatin dia. Ototnya direlaksasi pakai anestesi, nggak berhasil. Jadi akhirnya tekniknya apa? Beda ya sama rasa geli vaginismus itu. Nah vaginismus itu kita pakai vaginal dilator. Vaginal dilator itu ada ukur-ukurannya. Sampai yang terbesar itu seperti penis. Dan itu yang ngelakuin siapa? Bukan dokter. Jangan lu pikir dokter. Wah, dokter enak banget ya. Bukan. Yang kerjain suaminya. Pasangannya ya. Ya. Dan itu harus mengalahkan rasa cemas. 2 tahun Bari. Akhirnya dia 2020 pas pandemi itu sampai 2022 Desember hamil udah 4 minggu. Jadi November lah dia hamil. Sekarang sudah bisa Dok penetrasi suami saya. Itu. Wah, prestasi buat saya, prestasi ya Mbak Ari ya. Iya. Sesuatu yang buat saya itu luar biasa walaupun urusannya seks. Ternyata seks itu ya buat pembaca Tribuners Warta Sahabat WK dampaknya luar biasa. Jadi rasa geli tidak sama dengan vaginismus. Tidak sama dengan yang namanya kering di vagina ya. Artinya beda manifestasinya, beda. Bisa saja dia basah. Tapi rasa basah itu tidak menandakan bahwa dia cukup untuk membuat atau mengadakan satu hubungan seks. Nah, mungkin estrogennya sudah turun, tapi vaginanya masih tetap basah. Cuman ada rasa geli. Itu biasanya tandanya. Nah, tanda yang paling sederhana apa? Suaminya mungkin kasih kode meraba-raba atau memegang itu pasangannya rasa geli. Nah, itu hati-hati di situ. Tiba-tiba aja gitu. Ya, rasa geli biasanya. Nah, itu tanda bahwa wanita tersebut tidak bugar dan tidak siap. Ya, oke. Tadinya nggak geli jadi geli gitu Iya, ya. tidak geli jadi geli gitu ya. Dulunya nggak geli, usia sekarang udah bermasalah itu ya, gitu. Pasti sesuatu lah ya, Dok. Sesuatu, betul. Jadi kita harus hati-hati buat Tribuners dan sahabat WK, hati-hati menghadapi kondisi seperti ini. Satu tanda bahwa wanita tersebut sudah pasangan wanita Anda, istri Anda sudah tidak bugar. Ibu-ibu sudah tidak bugar. Hati-hati gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka udah notice nih, Dok, mengalami hal itu gitu ya. Itu mesti gimana, Dok? Ya, pengobatannya itu simpel sekali, gampang sekali. Pertama, kita cek dulu kadar estrogennya. Hormonnya sejauh mana. Lalu yang kedua, kita perbaiki kalau perlu. Yang ketiga, kita perbaiki libidonya. Ya, kita perbaiki. Jadi, zaman sekarang kan pengobatan untuk gangguan seks itu sangat berkembang. Dan lebih terbuka ya, dokter, lebih terbuka. Ya, sekarang wanita lebih terbuka, jujur saya bilang. Ya, karena talk show ini ternyata para ibu-ibu Tribuners dan Warta Sahabat WK, wow, sangat terbuka ya, gitu. Oke, terakhir nih, Dok, Ya. sedikit aja. Sekalian menutup ya, dokter Ya. ya. Kalau untuk mengantisipasi atau mengatasi rasa geli ini, tapi ini belum dalam taraf ke dokter ya, Dok. Ya. Dari pasangan berdua itu ada nggak sih, Dok? Jadi misalnya si pasangan ini harus apa sih gitu loh? Ya, sebetulnya simpel sekali. Usia menopause itu tidak bisa dihindari.
proses menopause nggak bisa dihindari. Bisa nggak stop menopause? Nggak bisa. Hukum alam Every ya, Dok? woman pasti harus dapat. Ya, yang penting adalah hidupnya sehat, bugar. Ya, artinya menopause boleh ada. Yang penting kadar hormon estrogennya tidak turun drastis. Itu dia. Dan sehat. Ya. Dan yang keempat, tidak ada problem psikologi dengan pasangan prianya. Ya, banyak ternyata dalam kehidupan seksual, dalam pernikahan, bukan penyebabnya problem psikologi, tapi problem psikologi memperberat problem seks yang sudah ada. Lalu setelah ada rasa tidak bugar lagi, ya mungkin perlu dicek kadar hormon estrogennya sebelum drop sekali, sebelum hancur, sebelum turun sekali kadar hormon estrogennya. Itu ya. Itu mungkin tips pencegahan, Mbak Ari. Ya. Baik, Tribuners dan sahabat WK, kesimpulan ya. Iya, silakan, Oke Dok. ya. Jadi kesimpulan satu, jaga kebugaran tubuh ibu-ibu ya. Tribuners sahabat WK, usia 45-50 itu sangat krusial. Seperti seorang pria 45 ke atas juga menjadi usia yang krusial. Ya, yang kedua, jaga kebugaran tubuh. Ya, pasti pola hidup harus sehat. Jaga kehidupan psikologi bersama pasangan prianya, suaminya. Ya, kalau sudah mulai ada rasa-rasa geli ya, udah tidak lagi libido kuat sekali untuk mengadakan atau membuat satu hubungan seks sementara suami masih ganas. Ya, iya dong, ya kan? Suaminya masih ganas. Kalau suaminya udah letoy-letoy, satu-satu, udah pasti dibiarin, ya kan? Nah, segera cek kadar estrogen ibu-ibu, ya, dan bisa diobati. Ya, masa ini teknologi pengobatan gangguan seksual itu sangat bisa mengobati problem seks dalam setiap lingkup usia. Asal mau, ini asal mau. Jadi bapak dan ibu-ibu ya, Tribuners dan sahabat WK, kalau ingin konsultasi atau bertanya silakan tentang topik ini atau topik yang lain, chat ke WA saya 0813 8231 7586. Saya pasti balas, ya pasti saya balas. Saya praktek di Depok, Pondok Indah, dan ada di Bogor. Terima kasih Mbak Ari dan Mas Sabran untuk waktunya. Baik, Tribuners dan sahabat WK, jadi kita udah jelas ya, udah nggak ngawang-ngawang lagi. Jadi ternyata tadi rasa geli pada wanita saat hubungan seksual tuh ternyata bisa diatasi. Nah, bisa juga di notice ya, maksudnya si pasangan ini kan juga harus juga ngerti ya, kok udah kayak gini berarti ada yang salah nih gitu ya. Gitu ya Bung Sap ya. Jadi kemana harus dibawa, boleh loh konsultasi ke dokter Binsar tentunya. Baik, kita ketemu lagi minggu depan dalam tema yang berbeda tentunya dengan narasumber kita tetap Dokter Binsar dan saya Joanita dengan Bung Sabran. Malam ini pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan. Selamat malam, selamat makan, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.